Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita hancurnya Istana Iblis bagian akhir. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Jatmiko Prasetyo mengendarai BMW seperti orang gila. Ia sama sekali tidak singgah barang sejenak untuk makan. Makanan yang dihidangkan Ki Ageng sebagai sarapan benar-benar obat melawan kantuk yang sangat ampuh. Ia juga tetap merasa sehat dan fit setiba di kota, sebagaimana yang diramalkan sang kakek. Jatmiko tiba di rumahnya menjelang pukul 8 malam. Setelah mandi air hangat, sembahyang, ia kemudian langsung tidur. Tetapi matanya tidak bisa terpejam. Apa yang ia dengar, ia baca, ia selidiki, benar-benar membuat ia takut. Jauh lebih takut dari Mia. Ketiga perempuan itu menceritakan bahwa Dito memiliki tanda yang ganjil di lengannya. Tanda dari pengikut setan jahanam. Jatmiko mengigo dalam tidurnya yang setengah sadar. Ia bangun dengan kepala pusing pukul 8 pagi. Selintas ia ingin berkunjung ke Polda untuk menemui Parman. Akan tetapi ingatannya pada Mia. Ia mengurungkan niatnya. Mobilnya setengah terbang melesat menyusup di antara mobil yang berjalan. Jatmiko semakin gelisah manakala ia tengah sampai di tengah-tengah lalu lintas yang padat. Tuanku, Jatmiko pucat pase ketika ia bunyikan klakson berulang-ulang meminta untuk jalan. Tetapi mobil di depannya terlihat mengantri cukup panjang, menunggu lampu merah untuk hijau. Begitu lampu menyala hijau dan mobil-mobil di depannya merangkak maju satu persatu. Apakah aku akan berhadapan dengan Parlin? Jalanan di depannya tampak lenggang. Ia tengah berada di pinggiran kota. Dalam setengah jam ia akan tiba di perumahan yang terletak di atas bukit menemui Mia. Berdoa Dito sudah pergi ke kantor dan ia akan melarikan Mia langsung ke rumah sakit. Kepada Pak Barda atau istrinya yang mungkin menjaga Mia, ia akan terangkan sebuah cerita bohong. Kalaupun mereka menghalanginya, tidak ada cara lain. Ia akan membawa Mia dengan cara paksa. Mobil BMW itu laksana terbang melintasi jalanan yang lenggang, yang tampak di kiri dan kanan ditumbuhi pepohonan jati. Sebuah titik kecil tampak di kaca mobil. Warnanya hitam, mungkin debu atau potongan daun kering. Tetapi titik itu makin lama makin besar. Kemudian mendekati kaca mobil depannya. Ternyata seekor kalong yang melesat dengan cepat dari daerah perbukitan. Kalong itu langsung menyongsong mobil yang dikendari Jatmiko. Ia baru saja bernapas lega, tidak jadi bertabrakan dengan kalong yang nekat itu. Ketika disadari Jatmiko adanya perubahan suhu di dalam mobil, dingin, membeku, dan berbau busuk. Apa ini? Jatmiko mencium dengan hidungnya. Bau ini seperti tidak asing di kepalaku, seperti bau yang ada di kamar Mia tempo hari. Jatmiko tersentak manakala mendengar suara sayap berkepak. Mula-mula samar, kemudian jelas dan semakin jelas. Lalu burung yang tadi berkelebat di samping mobil tahu-tahu saja telah menerobos masuk ke dalam hingga di dashboard. Astaga, kalong! Jatmiko mengucap kaget dan sekaligus terkesiap. Aneh, ada kalong keluyuran siang hari. Tapi mengapa? Oh tidak, jenis kalong itu tidak kesasar. Besarnya melebihi ukuran kalong normal. Hampir mencapai ukuran seekor anak kambing. Sayapnya terkembang menutupi permukaan dashboard mobil dengan salah satu ujungnya menyentuh setir.
cakar-cakarnya yang panjang dan runcing dan mengerikan. Lalu satu hal yang membuat Jatmiko terkesiap adalah matanya. Matanya yang biasa berwarna merah menyala kalau muncul di kegelapan malam tampak putih kosong dan mati. Lonceng tanda bahaya terdentang di benak Jatmiko. Sayangnya terlambat. Ia bereaksi dengan tangan kiri tetap memegang setir. Ia kibaskan tangan kanan ke kalung yang aneh itu. Kibasan tangannya bergerak lebih lamban dari gerakan kalung itu. Binatang malam berbulu hitam, legam dengan sayap coklat kemerahan itu melayang dengan cepat, langsung menerkam wajah Jatmiko. Cakar-cakar yang runcing menggaruk pipi Jatmiko dengan ganas, dan gigi-giginya yang tajam mengerikan mematuk ke mata Jatmiko. Jatmiko memukul, bahkan menendang. Perlawanan yang membabi buta itu tidak mengurangi cengkraman dan patukan si kalong yang semakin kejam saja. Darah mulai mengalir. Secara refleks, kakinya menginjak rem. Ban mobil itu berdencit dengan kecepatan yang menurun dengan mendadak. Dengan mata yang hampir buta dan sakit luar biasa, Jatmiko terus saja menarik burung itu dari wajahnya. Ia tidak mengetahui mobilnya berhenti begitu tiba-tiba. Arahnya pun tidak terkendali. Dan sebuah mobil tangki dari arah berlawanan tidak keburu untuk menginjak rem dan membanting setir. Sopir itu menjerit. Tetapi tubrukan tidak dapat dihindarkan. Mobil BMW Jatmiko masih di dalamnya, berusaha melepaskan diri dari kalong ganjil itu, terdorong dengan keras hingga tepi jalan, mematahkan besi pembatas dengan tepi jurang yang menganga. Mobil itu terjun bebas ke dalam jurang yang menganga, dan suaranya meledak seperti bom. Supir truk tangki itu sampai terlempar keluar dari mobilnya, jatuh di jalan dengan suara berdendung. Api kemudian berkobar menjilati kian kemari seperti lidah api neraka. Sekarang lanjut ke Mia. Di sebuah rumah bergaya Belanda yang terletak di atas bukit, dalam sebuah kamar yang sempit dan bau apek, sosok tubuh besar dan kekar duduk berjuntai di kursi goyang. Dalam jilatan lampu kamar yang redup, tampak kedua matanya mencorong berwarna merah, dan kursi goyang mendadak berhenti bergerak. Dalam kegelapan terdengar suara serak berbisik tajam, meninggal karena kecelakaan. Penanda orang yang duduk di atasnya penuh rasa keyakinan diri. Bayangan itu samar, hitam, dan hampir tanpa wujud. Tetapi kehadirannya begitu dekat, begitu nyata. Mia bergidik. Uap dingin terasa menerpa sekujur tubuhnya, menusuk tajam. Ia mencoba melarikan diri dari bayangan samar, tetapi menakutkan. Namun punggungnya entah mengapa lekat menjadi satu dengan batu yang keras dan licin mencengkramnya begitu kuat. Ketiga bayangan itu kian dekat dengan Mia. Ketakutan Mia melihat badan besar dan tegap tanpa kepala. Di ujung batang lehernya nampak kutung menyiksakan darah yang masih menetes. Kaki-kaki itu menggapai ke depan, berjalan setengah terhuyung, menjelajahi sekujur tubuh Mia. Mia meronta melepaskan diri. Ia merasa sakit luar biasa, sengsara, tersiksa, dan kemudian menjerit putus asa. Tidak ada suara jeritan lepas dari mulut Mia. Tetapi usahanya yang setengah putus asa itu dengan ajaib telah membangkitkan tubuhnya yang terkulai. Ia serentak duduk dan hampir gila oleh kegelapan yang menyengat di sekelilingnya. Terdengar suara iguan samar, setengah merintih, setengah marah. Lalu gerakan halus di sampingnya menyebabkan Mia sadar mendadak. Ia rupanya telah bermimpi buruk dan terbangun dalam kegelapan yang menyiksa. Gemetar tangannya menggapai saklar. Klak. Dan kamar tidurnya yang gelap berubah menjadi terang benderang. Di sebelahnya, jauh di atas sofa panjang, Dito masih tertidur.
berselimutkan kain sarung berwarna coklat. Tidur yang resah tampaknya karena Dito sebentar-bentar menggeliat. Lalu pelan-pelan pemuda itu membuka matanya. Ia menatap liar kian kemari dan ketika mengetahui di mana ia berada, Dito langsung terduduk. Ia meringkuk di pojok sofa dan menatap Mia dengan pandangan ganjil. Tadi sore ia pulang jauh lebih lambat dari biasanya karena menyusul narasumber yang letaknya sangat jauh di ujung timur perbukitan kapur Gunung Kidul. Begitu Mia membuka pintu untuknya, Dito menatap lurus ke mata Mia. Pandangan matanya sama seperti saat ini, ganjil, mengkhawatirkan. Tanpa bicara sepatah pun, ia terus saja masuk ke kamar, meringkuk di sofa tempat tidurnya. Sampai larut malam, Dito tidak juga terpejam. Anehnya, tidak pula ia menaruh perhatian atas pertanyaan Mia. Mengapa ia bersikap begitu ganjil, tampak lesu dan pucat? Apa yang terjadi, Dito? Mia berbisik tajam. Perasaan yang tidak enak menyelimuti benaknya semenjak Dito pulang malam tadi, menimbulkan kecurigaan dalam hati. Lama Dito tidak menjawab. Ia hanya menatap Mia dengan pandangan matanya yang ganjil. Mia semakin gelisah. Dito, Mia memanggil pelan. Dito tersenyum. Lanjutnya, kau menanti kedatangan Jatmiko bukan? Maksudmu? Mia terkejut. Aku tidak ada janji dengannya, jawab Mia. Sebenarnya Dito menghentikan ucapannya. Ada apa, Dito? Mia mengejar bertanya dalam hati. Tadi pagi dalam perjalanan ke sini, ketika Dito menjilati bibirnya yang kering dan bertanya gugup, kau menanti dia bukan? Sebentar, Dito. Mia mencekram lengan Dito kuat-kuat. Dadanya mendadak terguncang tanpa sebab. Tadi kau katakan ia dalam perjalanan ke sini. Ketika ia apa, Dito? Mata Mia terpejam. Katakanlah, aku siap mendengarnya. Mia terkejut dengan hebat manakala ia mendengar jawaban Dito yang terbata-bata. Ia mati dalam kecelakaan hebat. Mobilnya masuk jurang dan terbakar. Ia sama sekali tidak mendengar lagi penuturan Dito berikutnya. Dito menerangkan bagaimana dalam perjalanan pulang dari kantor dan melihat sisa kecelakaan lalu lintas di bawah bukit. Satu mobil tangki yang kebakar telah disingkirkan di tepi jalan. Sementara mobil yang masuk jurang juga telah diderek dalam keadaan hangus terbakar dan tinggal kerangkanya. Menurut keterangan seorang pemilik warung di pinggir jalan, Dito kemudian mengetahui apa yang terjadi. Tanpa sengaja, matanya tertubruk pada plat mobil yang terbakar hangus. Dan setelah memperhatikan dengan teliti jenis dan tahun dirakitnya mobil yang bentuknya sudah tidak karuan, Dito tertegun. Ia kemudian pergi ke pos polisi terdekat dari petugas piket yang ada di situ. Dan ia sangat yakin Jatmiko Prasetyo meninggal dalam keadaan yang sangat sengsara. Tubuhnya terbakar hangus tanpa sisa. Tidak, Mia mengerang. Tidak, menjerit lebih keras dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Mia tidak menaruh perhatian sedikit pun ketika ia dan Dito turun bukit ditemani Bu Endah. Hatinya benar-benar hancur, tidak menentu. Pupus sudah harapannya untuk bisa lolos dari pemukiman di kaki bukit yang misterius itu. Janji Jatmiko tidak terpenuhi, bukan karena ia ingkar janji, tetapi nasib berkata lain. Pemuda itu tewas dalam kecelakaan yang sangat hebat pada saat ia akan menjemput dirinya. Lari dari tempat terkutuk itu, harapan satu-satunya adalah Parman. Hanya saja, bagaimana cara ia untuk menghubungi saudara sepupunya itu? Bu Endah tahu apa yang terjadi dengan gadis yang duduk di sampingnya itu. Lalu Bu Endah mengusap-ngusap pergelangan tangan anak semangnya.
berusaha memperlihatkan senyum dan tatap mata seorang ibu yang bijaksana. Baru setelah Mia tampak sedikit tenang, Bu Enda berbicara. "Apakah kau ingin tinggal di rumah saja? Atau bermaksud belanja sebentar ke pasar? Kalau mau ikut, bawalah aku kemana saja, Bu. Kemana saja?" Mia mendesah lirih. "Bagus, aku sudah cemas. Mari kita bersenang-senang sejenak. Melihat dunia luar, tidak sebatas di kaki bukit." Mobil sedan berwarna gelap itu merayap pelan, menyusuri jalanan beraspal yang mulai ramai lalu lintasnya. Bu Enda tersenyum manis. Lalu, kalau tidak salah, tempat praktek Dokter Usman tidak jauh dari pasar. Selagi aku belanja, apa salahnya kau konsultasi sebentar dengan dia? Kau begitu pucat, begitu kurus, dan... Dokter Usman, Mia seperti diingatkan oleh sesuatu hal yang sempat hilang beberapa waktu lalu. Pesan Jatmiko sebelum meninggalkan Mia beberapa waktu yang lalu mendadak teriang-iang kembali. "Jangan kau temui dia lagi. Temuilah dokter yang lain. Seorang dokter yang telah berpengalaman, yang akan merawatmu sebagaimana ia telah merawat pasien-pasien yang lain dengan wajar, bukan menurut cara-cara kerja Dokter Usman yang aneh itu." Jatmiko benar, Usman yang aneh, obat-obatan yang aneh, ramuan-ramuan yang memualkan, yang entah mengapa menimbulkan selera Mia yang ganjil terhadap daging dan darah mentah. Mia membasahi bibirnya yang kering. Ia tidak akan menemui Dokter Usman, tetapi bagaimana ia harus mengatakan kepada Bu Enda? Dan mengapa Dito mengajak Bu Enda untuk menyertainya? Menyertai atau mengawasi? Tahukah mereka apa yang telah aku dan Jatmiko rencanakan? Semakin dekat ke pasar, semakin gelisah Mia. Namun akhirnya pikiran cemerlang menjelma di otaknya yang suntuk. Ia menarik napas panjang, berusaha agar tetap tampak wajar. Ketika ia mendengus acuh tidak acuh. "Aku pucat dan kurus." Ia memberanikan diri menatap Bu Enda yang terheran-heran oleh ucapannya. "Kukira ibu benar, dan beberapa hari ini rambutku rontok terus-menerus. Ibu tentunya pura-pura. Ibu ingin mengatakan aku tampak jelek dan menyedihkan." "Astaga, anakku, apa yang kau bicarakan ini?" Ibu Enda terkejut. Sebagai jawabannya, Mia yang kini tersenyum manis. Ia telan kedugaan dalam hati, lalu berkata lebih manis lagi. "Aku senang ibu mengingatkan keadaanku. Aku jadi malu sendiri. Pantas belakangan ini Dito kurang memperhatikan diriku. Tidak seperti biasanya yang begitu mesra." Mia tersenyum datar dan hambar. Dito, pemuda itu ternyata telah menjebakku di tempat terkutuk itu. Mia lantas berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan ke Dokter Usman, antarkan saja aku ke salon." Mendengar itu mau tidak mau Bu Enda tertawa. "Anakku cantik," katanya bernapas lega. "Syukurlah kau telah menemukan dirimu sekarang. Jadi ke salon, mau yang mana?" "Ibu sudah lama tidak ke salon. Maklum, bapakmu itu suka cemberut. Katanya tanpa ke salon, aku ini sudah sangat cantik." "Ke salon itu?" potong Mia seraya menuding ke depan, di mana kebetulan tampak sebuah salon yang cukup mentereng. Ia belum pernah ke salon ini, dan sebelumnya cukup hati-hati memilih tempat perawatan kecantikan yang sesuai dengan seleranya. Tetapi sekarang rasanya tidak terlalu terpikir terlalu panjang untuk mencoba salon yang baru pernah ia masuki sekalipun. Bu Enda menyuruh supir untuk berhenti di depan salon yang dimaksud. Tetapi ia tidak langsung meninggalkan Mia begitu saja. Ia menunggu sampai giliran Mia tiba dan anak gadis semangnya itu siap untuk dirawat. Seorang kapster yang menerima mengatakan akan makan tempo sekitar 3 jam untuk perawatan permulaan. "Cukup lama, di pasar aku paling setengah jam.
Aku akan segera menemuimu lagi anakku. Bu Enda membelai pipi Mia dengan penuh kasih. Kau mau pesan apa? Mia berpikir sebentar, pura-pura saja dan menyebutkan 1-2 keperluan dapur yang ia minta tolong dibelikan induk semangnya dan dibayar nanti setiba di rumah. Ia kemudian duduk di kursi yang tersedia, bersandar santai dengan mata terpejam seakan ingin tidur. Bu Enda tersenyum puas, masuk kembali ke taksi dan meluncur ke pasar. Ia tidak membutuhkan setengah jam seperti yang ia katakan. 10 menit sebelum waktu yang ia janjikan, Bu Enda telah kembali ke salon. Ia tidak melihat Mia. Orang-orang yang tadi merawat anak semangnya itu dengan sikap terang-terangan tersinggung, menceritakan bahwa begitu Bu Enda meninggalkan salon, Mia langsung melepaskan diri. Bu Enda terenyak dan pucat seketika. Menit berikutnya, ia telah terbang dengan taksi yang sama langsung ke atas bukit. Tiba di depan rumah Parlin, ia turun dari taksi dengan wajah kecut dan sikap takut-takut, lalu mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Orang tua bertubuh tinggi besar berkulit pucat itu membuka pintu. Wajahnya tampak datar dan dingin. Sebelum tamunya sempat mengatakan sesuatu, Parlin telah berujar lebih dulu. Jadi ia berhasil minggat bukan? Bu Enda mengangguk. Aku telah mencoba mengikuti jalan pikiran anak itu, tetapi aku tidak begitu berhasil, kata Parlin kecewa, namun tampak tenang. Ia melanjutkan dengan suara getir. Anak itu memiliki sesuatu yang seperti menyelubungi dan melindungi pada saat jiwanya sedang terancam. Kekuatan itu tidak dapat kutembus, tetapi kau pulanglah. Kukira ia tidak akan pergi jauh. Lalu Parlin menutup pintu di depan batang hidung Bu Enda yang masih diliputi perasaan bersalah. Sementara itu di tempat yang lain, Mia langsung naik taksi ke sebuah klinik bersalin milik swasta yang punya nama besar. Perawat jaga yang ia temui memberitahu bahwa dokter kepala klinik yang ingin ia temui baru saja selesai menolong kelahiran seorang bayi dan saat itu tengah bersiap untuk pulang. Mia disuruh menunggu sebentar dan kemudian dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan sejuk dan menyenangkan. Dokter Jamil masih muda belia. Ia menyambut Mia dengan ramah dan gembira. Ketika Mia mengatakan alamat dokter itu diperoleh dari Jatmiko, seorang sahabat lama, kata dokter Jamil. Lalu dengan wajah berduka, ia meneruskan, sayang, ia terlalu cepat pergi. Aku justru baru saja akan pergi melayat. Tapi itu bisa ditunda. Dokter Jamil menarik napas panjang. Sepertinya Nona tampak gugup dan ketakutan mengenai penyakit yang berbahaya tentunya. Benar dokter, ada keluhan? Iya, mari kita periksa. Sementara berbaring, ceritakan apa saja yang Nona anggap tidak pada tempatnya. Mia menceritakan semuanya dengan bernafsu, terkadang setengah menangis, terkadang setengah menggigil ketakutan. Dan yang paling akhir, ia mengucurkan air mata ketika mengemukakan isi hatinya. Semuanya terlalu ganjil dan mengerikan dokter. Obat-obatan yang lain dari biasa, efek-efek yang membingungkan. Saya kira, dokter, saya telah terperangkap suatu komplotan yang jahat, atau saya mulai mengidap penyakit gila. Nona berlebihan, jawab dokter menghibur Mia. Setelah selesai memeriksa keadaan kesehatan Mia, Jamal berpikir keras dan seperti teringat sesuatu. Ia bertanya dengan sungguh-sungguh, kau katakan kau tinggal di atas bukit itu? Iya dokter. Dan yang merawatmu dokter Usman? Benar. Jamil mengerutkan dahi. Kemudian ia memperlihatkan senyuman ramah, mempersilahkan Mia duduk kembali ke tempat semula. Tunggulah sebentar, ia berkata, lalu keluar dari ruang periksa. Tak sampai 5 menit kemudian, ia telah kembali. Wajahnya telah cerah seperti semula dan senyum lebarnya
menyenangkan hati. Nona sehat dan tidak ada sedikit pun penyakit serius yang diderita, ia berujar. Setelah itu dokter Jamil bertanya banyak hal. Awal-awal memang menyangkut gangguan kesehatan yang sering dialaminya. Namun lambat laun berkembang menjadi panjang dan memakan tempo yang lama. Didengarkan oleh dokter Jamil dengan tekun dan perhatian. Kadang-kadang ia mencatat sesuatu di buku notanya. Dan beberapa kali dengan halus ia mengalihkan persoalan tiap kali Mia mengingatkan. Aku ingin dirawat di sini tanpa seorang pun yang tahu. Lama-kelamaan Mia mulai curiga. Pembicaraan yang berlangsung tampaknya disengaja. Seperti mengulur waktu. Tetapi mengapa, terhadap siapa? Jawabannya muncul hampir 1 menit kemudian ketika pintu ruang praktek dibuka orang. Dan ke dalam ruangan itu berturut-turut muncul Dokter Usman, Dito, dan Bu Endah. Saking terkejutnya dan kecewa, Mia terhenyak lungai, bersimbah keringat dingin. Ia diam saja tidak bereaksi ketika Bu Endah memeluknya dan pura-pura menangis terharu ketika berkata penuh sukacita. Kau membuat kami cemas, syukurlah kau baik-baik saja. Dito memegang tangannya dan berbisik lembut. Bangunlah, kita pulang ke rumah. Dan Dokter Usman menjabat tangan Dokter Jamil seraya berujar dengan ikhlas. Terima kasih dokter menelpon kami. Pasienku tentu berbicara yang bukan-bukan. Tetapi biarlah itu hal yang biasa dilakukan oleh orang yang sedang shock. Maklum, baru saja ditinggal mati salah seorang keluarga yang terdekat. Dengar-dengar Anda juga kenal dengan seorang polisi yang bernama Jatmiko Prasetyo. Seakan lumpuh, Mia menurut saja ketika dibimbing Dito dan Bu Endah menuju pintu keluar. Tetapi di ambang pintu dengan susah payah lantas membalikkan tubuh, menghadap lurus ke Dokter Jamil. Katanya memohon panik. Demi Tuhan, tolonglah lepaskan aku dari manusia-manusia ini. Lantas ia menangis melolong-lolong, meronta liar ketika diseret Dito yang dibantu Bu Endah dan Dokter Usman yang masuk dengan paksa ke dalam mobil di depan klinik. Di bawah pandangan mata beberapa orang suster, pasien dan pengunjung yang terheran-heran dan kebingungan. Karena di dalam mobil ia terus juga memberontak sambil menjerit setengah gila. Dokter Usman menyuntik lengan kirinya dengan hati-hati. Mia jatuh tertidur dalam perjalanan pulang ke atas bukit. Di klinik yang mereka tinggalkan, seseorang suster masuk ke ruang kerja Dokter Jamil. Ia meletakkan sejumlah berkas untuk ditandatangani. Dan sebelum keluar, suster itu bertanya, pasien tadi dokter, apa yang terjadi? Dokter Jamil terjerenggah, lalu sambil tersenyum kecut, ia meletakkan jari telunjuk dalam posisi miring pada jidatnya. Suster melungu, kemudian memanggut-manggut mengerti. Ketika menandatangani berkas-berkas itu, Dokter Jamil merasa gatal telinganya. Ia garuk-garuk bagian yang gatal. Belakang telinganya hampir tertutup oleh rambutnya yang tebal dan tepat pada sebuah lingkaran sebesar uang logam. Samar-samar berwarna merah kehitam-hitaman, tanda bagi para pengabdi setan. Akhirnya Mia terbangun setelah mengalami serangkaian mimpi yang buruk yang sangat menyiksa. Mula-mula terlihat warna hijau lumut, luas dan samar-samar, sehingga ia sempat berprasangka dirinya terperangkap di tengah rimba belantara. Tetapi ketika matanya menangkap bentuk lemari pakaian dan jendela kaca yang tirainya tersingkap, sadarlah ia warna tadi berasal dari wallpaper yang melapisi tembok kamar tidurnya. Ia memaling manakala ia menangkap gerakan halus di samping kirinya. Hai Mira, ini aku, Dito. Seorang menyapa dengan lembut. Mia mengerenjap berulang-ulang. Lantas pandangan matanya menangkap segala sesuatu semakin jelas. Dan benarlah ia melihat seorang pemuda
dengan rambut ikal sebau yang digulung ke atas. Dialah Dito, pemuda yang menjebaknya hingga terperangkap ke dalam neraka tanpa dasar. Mia menatap Diko dengan penuh kebencian. Ingin sekali ia menampar atau mengajar pemuda itu. Namun tubuhnya benar-benar tidak punya tenaga sedikit pun. Tulang-tulangnya seperti dilolosi satu persatu dari persendiannya. Dengan bibir bergetar, Mia membuka mulutnya. "Setan kau Dito, kau surutkan nasibku ke dalam mulut iblis. Apa yang akan kau dapatkan dari ulahmu ini?" Dito terkejut sejenak dengan pertanyaan yang dilontarkan penuh amarah. Lalu pemuda itu tersenyum datar. "Semua sudah digariskan. Darah dari seorang gadis perawan sepertimu akan membuat kelangsungan kaum kami abadi selamanya. Istirahatlah Mia, malam purnama tinggal 2 hari lagi. Di malam itu, puncak dari ritual ini. Kau seharusnya bangga, sang kegelapan menginginkanmu." Dito lantas beranjak dari tepi ranjang, menoleh sebentar kepada Mia yang terbaring dengan pandangan mata penuh sorot amarah. Mia memaksakan bangkit mencoba untuk mencakar Dito. Akan tetapi tubuhnya terhuyung. Seketika ia menjerit rebah, terhempas ke lantai dan pingsan. Dokter Usman menutup tasnya dengan tenang. Meski hatinya sedang tertekan. Sebelum berlalu, matanya sempat mencuri lirik Mia yang duduk mematung di pojok tempat tidur. Wajah perempuan itu teramat sukar digambarkan. Kurus, pucat, dengan tulang pipi menonjol nyata. Garis-garis bibirnya begitu tajam, seolah menguratkan penderitaan yang tidak kunjung habis. Matanya terbuka nyalang, hampir tidak pernah berkedip dari tadi. Begitu kelam, pudar dan mati. Usman semakin tertekan. Belasan tahun yang silam, sumpah kedokteran telah ia buang ke tong sampah bersama botol-botol obat yang sudah tidak terpakai. Namun bagaimanapun, Usman tetaplah seorang manusia biasa. Dengan segala kelemahannya, Dokter Usman mengurungkan langkahnya. Ia menoleh sebentar ke arah pintu, takut kalau Dito atau Bu Enda tiba-tiba masuk. Perlahan pintu itu ia serak dari dalam dengan setengah mengendap, mendekati tubuh Mia yang terduduk di sudut ranjang. Setengah berjongkok lalu berbicara lirih tanpa seorang pun tahu apa yang dikatakan oleh Dokter Usman. Malam purnama telah tiba, bulan bulat sempurna menggantung di langit, cerah tanpa sepotong awan pun yang mengusiknya. Suara serangga malam berkumandang, bagaikan bersukaria menikmati cahaya purnama yang terang. Di puncak bukit tengah malam, suasana yang tenang berubah menjadi hiruk pikuk. Di tengah sebuah altar dari batu pipi berwarna hitam, terbaring lemah seorang tubuh perempuan. Tanpa sehelai benang pun, telanjang bulat. Tubuh itu begitu kurus kering, tulang-tulangnya bertonjolan, menyedihkan sekali. Sementara di sekelilingnya, orang-orang menari dengan ganjil. Orang-orang ini mengenakan topeng yang bermacam-macam wujudnya. Ada yang hitam bertanduk dan bertaring. Ada yang memakai topeng menyerupai kuda. Dan masih banyak lagi dengan model-model yang aneh, menyeramkan. Sembari menari-nari, mulut mereka mengeluarkan suara puji-pujian yang aneh. Suara itu seperti berputar, tidak tentu arah. Perempuan yang terbaring di tengah altar batu membuka mata perlahan. Dia adalah Mia. Sepertinya ia sudah pasrah. Ia melihat sekelilingnya seperti berputar. Tari-tarian dari orang yang bertopeng. Ia sangat yakin salah satu di antara mereka pasti ada Bu Enda, Pak Barda, ataupun Dokter Usman. Tapi ia tidak dapat memastikan yang mana, karena semuanya memakai topeng yang menutupi wajah. Tidak lama kemudian, suara-suara nyanyian itu berhenti dengan tiba-tiba. Barisan merapat, orang-orang bertopeng itu merenggang dan menyisih seperti memberi jalan pada seseorang. Dari ujung bebatuan yang menonjol
di puncak bukit, di bawah siraman bulan purnama, Parlin berjalan tegap. Tidak lama kemudian, Parlin sudah berada di tengah-tengah orang bertopeng itu. Inilah saatnya kita akan meneruskan kaum kita dengan pemimpin yang baru. Perawan yang sudah ada di dalam ramalan telah hadir. Penerusku akan lahir dari rahim perempuan ini. Sebentar lagi purnama akan sampai di atas ubun-ubun kita. Dan ritual ini harus segera dimulai saat itu juga. Di puncak Bukit Setan, dikelilingi manusia dan makhluk-makhluk aneh yang lebih pantas menghuni neraka jahanam. Dalam paniknya, sembari mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, Mia berteriak lantang, "Mau kalian apakan aku ini? Mau direbus?" Kemudian ia tertawa histeris. Jaringan otak maupun sarafnya yang tegang membuat jalan pikirannya seakan berkembang menuju kegilaan. Siapa yang akan melahap dagingku nanti? Kau, tetua bejat terkutuk, atau kau, Dito, Pak Barda, atau Bu Endah? Di mana kau, Dito, Pak Barda, Bu Endah? Lepaskan topeng kalian. Jangan bersembunyi di balik topeng penuh kutukan itu. Mia berusaha bangkit dari altar batu pipih. Tubuhnya tersuruk lalu jatuh di tanah. Masih merangkak, ia menyeret tubuhnya menjauhi altar batu. Diikuti oleh pandangan dingin dari berpasang-pasang mata yang berada di balik topeng. Parlin mengeram, bukan geraman manusia, melainkan geraman iblis dari dasar neraka. "Angkat dia ke altar!" Parlin membentak, wajahnya dingin tanpa emosi. Dua sosok tubuh segera mendekati Mia. Dalam histerisnya, Mia menjerit tidak karuan sambil menggulingkan tubuhnya kian kemari. Namun seberapa jauhlah tubuh lemah itu dapat melarikan diri. Dalam sekejap mata, tahu-tahu tubuhnya telah tergeletak di altar batu. Waktu merambat secara cepat. Parlin berdiri tegak. Perlahan-lahan orang tua itu mendekati tubuh Mia. Lalu ia berjongkok, tangannya memegang pergelangan kaki Mia, lalu mulai merenggangkan kaki Mia. Sementara Parman yang semula putus asa menemui jalan buntu di ujung setapak. Tetapi kemudian bergelora semangatnya setelah mendengar jerit pekik Mia. Merayapi batu itu sampai ke atasnya dan melihat ke tengah altar batu. Melihat Mia berhadapan dengan sosok tubuh makhluk yang membuat Parman hampir melorot jatuh karena kaget dan ngeri. Sosok tubuh tinggi besar dengan mata mencorong merah. Kemunculannya yang tiba-tiba dilihat pula oleh beberapa manusia jauh di bawahnya. Dari mereka yang tidak tampak akan ada kesulitan. Tetapi dari beberapa orang yang bertopeng yang tengah mengadakan ritual ganjil mulai mengeram marah. Parman mengacungkan senjatanya dan secara naluri korban pertama dari peluru senjatanya yang tahu-tahu sudah meledak adalah sasaran yang paling dekat dan yang pasti untuk menyelamatkan jiwa saudara sepupunya. Satu kali tembakan, seorang yang bertopeng menyerupai kuda tertunduk dengan dada berlubang. Mengeluarkan darah, ia menggeram lemah, tetapi tembakan berikutnya tepat mengenai jidat di antara dua matanya. Orang itu tersungkur jatuh. "Parman!" Mia menjerit dan mencoba menjejak Parlin dengan tumitnya. Karena tenaganya yang sudah sangat lemah, meski kena sasaran, akan tetapi tubuh Parlin tidak bergeming sedikit pun. Tembakan-tembakan berikutnya kemudian merubah suasana menjadi hiruk pikuk. Parman yang terpesona memandang apa yang dibuat orang-orang bertopeng yang liar dan ganas itu telah menjatuhkan senjatanya tanpa sengaja. Tetapi Letnan Pandi yang menyusul naik ganti melepaskan tembakan beruntun dan membabi buta. Timbul panik seketika. Kelompok manusia bertopeng di atas bukit kian ganas lari ke sana kemari,
menyerang membabi buta. Entah berapa yang telah terkapar terkena tembakan, dan nampaknya tidak mengurangi keganasan sekelompok orang yang sudah dikuasai kekuatan jahat itu. Dan orang-orang bertopeng lainnya tumbang ke tanah satu persatu. Yang selamat dari sasaran peluru berusaha beberapa mulai turun dari kaki bukit. Beberapa ada yang tergelincir dan jatuh ke jurang. Parman menyadari keadaan gawat itu dalam sekejap mata. Senjatanya ia pungut dan secepatnya dalam genggamannya peluru demi peluru kembali menyembur. Beberapa dari peluru itu menyambar warna kebiruan yang samar keluar dari lubang dekat altar. Terdengar bunyi letup-letup keras dan cahaya berkilauan menyambar kian kemari untuk kemudian hilang dan kembali tinggal tiupan angin yang mendesis ke angkasa. Kesempatan itu digunakan oleh Parman mendekati batu altar, namun langkahnya terhenti. Sosok tubuh menghadang jalannya. Di tempatnya terbaring Mia menangis. "Angkat tangan saudara Parlin, Anda kami tangkap. Menyerahlah." Parlin menyeringai kejam. "Senjatamu tidak akan mampu menggores tubuhku, anak manusia." Suara itu terdengar berat dan menggema, seperti suara orang yang berada di dalam sumur yang dalam dan gelap. Parman bergidik ngeri, nyalinya seperti akan lumer. Namun lelaki itu menatapkan hatinya. Pelatuk pistolnya telah ditarik. Tidak lama kemudian terdengar ledakan. Satu peluru telah meluncur deras menghantam dada Parlin. Lelaki tinggi besar itu tersentak sebentar. Sesaat kemudian tersenyum dingin. "Habiskan pelurumu. Pilih tubuh mana yang ingin kau coba dengan pelurumu." Parman mundur selangkah manakala Parlin mendekati dengan perlahan. "Kau harus mati. Kau telah menggagalkan ritual suci ini. Matilah kau ke neraka." Tahu-tahu leher Parman seperti dijepit dengan jepitan besi. Ia mencoba melepaskan dari jepitan tangan yang mencekik lehernya. Napasnya tersengal-sengal. Mia yang melihat Parman tengah menghadapi kesulitan tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan untuk menolong, untuk bergerak saja tenaganya sudah sangat habis. Pada saat yang kritis, di balik kerusuhan dan binggar manusia yang bertopeng, menyeruak Dokter Usman. Lelaki itu berusaha menyibak kerumunan sembari tangannya membawa sebuah benda yang dibungkus dengan kain hitam. "Demi Tuhan, hentikan Parlin. Lihat apa yang aku bawa ini." Parlin menoleh ke arah suara bentakan itu. Dokter Usman mundur sejenak. Ia membuka kain hitam yang membungkus benda yang dipegangnya. Dari dalam kain itu terlihatlah sebuah golok yang sudah berkarat, dan badan beberapa golok itu sudah meranggas besinya karena dimakan usia. Hulu golok itu berbentuk ukiran sebuah kepala burung yang sedang membuka paruhnya. Parlin terenyak, serta-merta ia lemparkan tubuh Parman. Tubuh itu terlempar dan jatuh tersungkur di tanah. Masih untung tidak terbentur batu yang bertonjolan di atas bukit. "Serahkan benda itu Usman, serahkan!" Suara itu terdengar berat dan paruh. Dokter Usman mundur perlahan. Tangan kanannya masih memegang golok yang teracung ke depan. "Aku akan menghentikan kejahatanmu dengan golok ini, Parlin. Kau tentu ingat golok ini." Parlin sesaat terhenti mematung. Dokter Usman masih saja berbicara. "Terlalu lama aku tersesat dan menjauhi jalan Tuhan. Kau lihat tanda hitam di lenganku ini. Ini pertanda aku adalah salah satu abdi setan. Dan aku tidak mau itu terlanjur sampai aku mati. Mungkin dengan aku lakukan ini, masih ada sedikit maaf Tuhan untuk kekilapanku selama ini." "Hentikan ocehanmu Usman. Kau pikir dengan senjata itu kau bisa membinasakan aku?" Parlin Kartadikrama adalah makhluk abadi, makhluk yang tidak pernah tersentuh oleh takdir
takdir Tuhan. Dokter Usman tersenyum sinis. Kau lupa, ritual persetubuhan ini adalah untuk mendapatkan titisan setan melalui perantara rahim gadis itu. Jangan mengelak Parmin, tidak ada manusia abadi. Kau akan tetap mati. Kau akan mati untuk kedua kalinya dengan golok milikmu ini. Aku yang akan memenggal kepalamu lagi seperti ratusan tahun silam. Parlin menggeram serta merta ia meloncat dan menerkam Dokter Usman. Kau akan mati, abdi pengkhianat. Teriak Parlin sembari menjulurkan jari jemarinya untuk mencekik Dokter Usman. Dokter itu mencoba menghindar, namun gerakan Parlin terlalu cepat. Usman tidak tahu dengan apa yang terjadi. Tahu-tahu ia merasakan lehernya teramat sakit, lalu tubuhnya melongsong ke bawah dan rebah ke tanah, tidak bergerak lagi. Lehernya telah patah, membawa nyawanya pergi. Golok di tangannya terlempar dan kebetulan tepat berada di depan Parman. Sisa-sisa kekuatan ia kumpulkan, lalu dengan lompatan panjang, Parman menikam punggung Parlin dari belakang. Anehnya, meski dilihat golok itu seperti barang rongsok, akan tetapi tajamnya masih seperti golok yang rajin diasah. Ujung golok itu amblas dan tembus sampai ke dada. Parlin menggeram terhuyung-huyung, membalik badan ke arah Parman. Matanya mendelik merah. Parman tercekat. Ia heran, golok itu telah mencapai jantungnya. Mengapa orang itu masih belum mati? Seperti diingatkan oleh sesuatu hal, suara Dokter Usman sebelum ajal menjemput terngiang-ngiang di sanubari Parman. Penggal kepalanya, penggal kepalanya. Parman menarik napas. Kesempatan hanya sekali memenggal kepala manusia setengah iblis yang ada di depannya. Tanpa pikir panjang lagi, Parman menerjang ke arah Parlin yang masih sempoyongan. Satu bantingan ia berusaha menjatuhkan Parlin ke tanah. Tubuh Parlin limbung lalu terkapar dengan tengkurap. Ulu golok telah tercabut dan berpindah tangan. Satu ayunan kuat merobek leher Parlin dari samping. Kepalanya menggelinding dan berhenti manakala membentur semak belukar. Mulut itu menyeringai. Parman berdiri dengan gemetar. Seumur-umur baru kali ini memenggal kepala orang. Golok di tangannya terjatuh ke bawah. Mia yang masih lemah terkejut menyadari siapa yang tengah menyeretnya menjauhi tempat itu. Berhenti, kataku. Orang yang menyeret Mia perlahan merenggut topeng yang menutupi wajahnya. Mia melihat sekilas. Ternyata wajah di balik topeng itu wajah milik Dito. Namun air muka Dito terlihat sangat berbeda. Seringainya seperti binatang liar yang sedang kehausan darah. Panik, takut, tak bertenaga, walau untuk bernapas saja, ia terus saja menatap wujud Dito yang terus berubah semakin nyata. Robekan baju hitam yang dikenakannya, perlahan bulu-bulu kelabu yang semakin panjang, semakin banyak, kepala yang kian menyempit dan memanjang. Mulutnya berubah perlahan menyerupai moncong, mata yang semakin memutih semua. Taring-taringnya mencuap keluar dari sudut-sudut mulut yang melebar dalam-dalam. Tambah menakutkan lagi manakala dari kedua tangan Dito tiba-tiba membentang, berubah menyerupai sayap. Terdengar suara cicit dan geraman. Baju yang dikenakan tertanggal sudah. Dalam kepingan yang bercabik-cabik bertaburan ditiup angin. Di depannya kini telah berganti wujud seekor binatang yang menyerupai kalong yang besar. Matanya putih. Binatang jadi-jadian itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Dari mulutnya kemudian menggeram buas. Lengannya yang bercakar tahu-tahu menyambar ke depan. Letnan Pandi adalah orang yang terdekat dan tidak keburu menghindar. Dengan teriakan marah, ia menerjang maju. Namun dua lengan yang kokoh dan bercakar telah merangkul pinggangnya.
dan memutarnya sedemikian rupa hingga terdengar tulang yang patah. Letnan Pandi jatuh dengan mulut, mata dan hidung telah mengeluarkan cairan darah. Sekarat sebentar, kemudian diam, tidak bergerak lagi. Makhluk itu mengepakkan sayap, tanda kemenangan. Sesaat makhluk itu hendak terbang. Tiba-tiba kepakan sayapnya melemah, sementara dadanya berlubang. Hanya sebutir peluru yang tersisa dalam pistol Parman. Tetapi yang sebutir itu ternyata cukup. Makhluk itu terhempas jatuh, menimpa mayat Letnan Pardi dengan bunyi berdentum yang dahsyat. Tanpa berpikir panjang lagi, Parman menyambar seikat semak kering, lalu mematikan dengan korek api. "Ayo kita lari!" teriak Parman. "Tolong bawa jenazah Letnan Pandi." Seorang polisi yang berbadan kekar dibantu seorang kawannya membawa jenazah yang masih hangat itu. Beberapa rekannya mengikuti dari belakang sembari membopong tubuh Mia. Parman kemudian bergegas dengan obor darurat di tangannya menuruni bukit. Setelah beberapa saat berlari, rombongan itu berhenti. "Kita bakar bukit laknat ini." Parman kemudian melontarkan obor semak di tangannya. Dengan lemparan sekuat tenaga, obor itu melayang, kemudian menembus desis berwarna biru itu. Obor itu tidak tembus ke arah berlawanan, melainkan lenyap dalam ledakan yang dahsyat dan kobaran api yang membumbung ke angkasa. Di bawah kobaran api itu tampak jilatan api menyerupai batang pohon raksasa, lalu turun dalam tempo sekian detik ke bawah, lalu merayapi seluruh altar. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita baru lainnya hanya di West Progo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.